Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilina Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas terstruktur saya pada mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. PT Pager Makan Tanaman, sebuah perusahaan retail di Indonesia, mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Turnover secara ringkas berarti karyawan keluar dari organisasi. Turnover akan merugikan atau menguntungkan berdasarkan faktor kualitas karyawan. Bila karyawan yang keluar adalah karyawan yang pengalaman kerjanya tinggi dan kualitas kerjanya bagus, maka akan mengalami kerugian. Bila karyawan yang keluar adalah karyawan yang belum berpengalaman, maka akan mengalami keuntungan. Turnover terjadi karena karyawan merasa tidak puas dengan organisasi tempatnya bekerja. Untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dapat menerapkan beberapa strategi. Yang pertama ada strategi investasi langsung dengan memastikan bahwa gaji, honor, dan berbagai imbalan lainnya harus berjalan dengan lancar, baik jumlah dan waktu pembagiannya. Yang kedua, strategi investasi tidak langsung meliputi stabilitas pekerjaan, pelatihan, dan keadilan prosedural. Strategi ini memastikan adanya kesempatan promosi jabatan, program mentoring dari karyawan senior, serta adanya saluran komunikasi yang lancar. Untuk meminimalkan potensi kerugian, organisasi dapat menerapkan dua kebijakan. Yang pertama, jangka waktu yang diizinkan bagi karyawan baru yang diterima untuk mengundurkan diri. Hal ini untuk menghindari kasus karyawan yang baru masuk beberapa hari, kemudian melakukan turnover. Strategi ini menjaga citra organisasi. Yang kedua yaitu karyawan yang sudah diterima namun belum habis masa kontraknya dan ingin mengundurkan diri, maka diharuskan mengganti biaya pelatihan yang telah diterima berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Besarnya biaya pelatihan yang harus dikembalikan adalah sebesar upah karyawan sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Organisasi harus segera bertindak melakukan pembenahan dan penataan kembali semua perangkat organisasi untuk meredam keresahan karyawan. Pembenahan juga harus memperhatikan suara-suara karyawan. Selanjutnya, peran serikat pekerja dan manajemen dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Serikat pekerja memiliki peran yang penting dalam beberapa aspek. Yang pertama, peran sebagai pihak pembuatan perjanjian kerja bersama atau PKB. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 21, disebutkan bahwa perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua, peran dalam penyelesaian perselisihan industrial. Serikat pekerja berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik untuk mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis. Yang melibatkan serikat pekerja diharapkan terbentuk hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan adil yang dapat mempersatukan pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan dan produktivitas. Ketiga, peran sebagai perwakilan pekerja dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya agar manajemen perusahaan dapat mendengarkan dan memenuhi hak serta kepentingan mereka. Di sisi lain, manajemen memiliki peran dalam mengelola aset perusahaan, termasuk sumber daya manusia, dalam menjalankan fungsi kompleks dalam hubungan kerja. Selain itu, proses perundingan dan penyelesaian perselisihan adalah bagian dari interaksi antara manajemen dan serikat pekerja. Historisnya, serikat pekerja sering mengambil sikap yang kurang harmonis terhadap manajemen.
lebih fokus pada tuntutan terkait upah, jam kerja, dan kondisi kerja lainnya. Namun, dalam hubungan yang lebih baik, kedua belah pihak perlu bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan memastikan kelangsungan operasional bisnis. Dengan demikian, hubungan antara manajemen dan serikat pekerja melibatkan berbagai aspek, termasuk perjuangan hak, perundingan dan kerjasama untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kelangsungan operasional perusahaan. Berikut beberapa rekomendasi kebijakan berbasis praktik dalam manajemen hubungan industrial. Yang pertama ada dialog yang efektif. Dialog bukan berarti mengakhiri perbedaan antara manajemen dan pekerja, namun keinginan untuk menyelesaikan permasalahan melalui diskusi dan kompromi. Yang kedua, kerjasama di tempat kerja. Kerjasama di tempat kerja dimulai dengan pertukaran informasi yang menghasilkan negosiasi. Pertukaran informasi akan menciptakan transparansi dan rasa kepemilikan. Kerjasama di tempat kerja juga harus menawarkan konsultasi seperti pemecahan masalah, rekomendasi kebijakan, dan penghargaan. Selain itu, kerjasama di tempat kerja juga menghasilkan proses negosiasi seperti kesepakatan mengikat, penyelesaian perselisihan, dan rasa kemitraan. Ketiga, penyelesaian perselisihan. Yang pertama ada perundingan bipartit, yaitu perundingan dua pihak antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan buruh atau serikat buruh. Apabila dalam perundingan mencapai kata sepakat, maka para pihak membuat perjanjian yang bersama yang didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Namun apabila dalam perundingan tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak yang berselisih harus melalui prosedur penyelesaian perundingan tripartit. Kedua, perundingan tripartit, yaitu perundingan antara pekerja dan pengusaha dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian. Perundingan tripartit bisa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Yang pertama, mediasi adalah penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator dari pihak Departemen Tenaga Kerja yang antara lain mengenai perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Yang kedua itu konsiliasi adalah penyelesaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang konsiliator. Dalam ketentuan Undang-Undang PHI adalah pegawai perantara swasta bukan dari Depnaker yang ditunjuk oleh para pihak. Yang ketiga ada arbitrase, adalah penyelesaian perselisihan di luar PHI atas perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan dapat ditempuh melalui kesepakatan tertulis yang berisi bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan perselisihan kepada para arbiter. Kemudian ada pengadilan hubungan industrial. Bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsiliator dapat mengajukan gugatan ke PHI. Tugas PHI antara lain mengadili perkara PHI termasuk perselisihan PHK serta menerima permohonan dan melakukan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang dilanggar. Yang keempat, adanya peraturan dan perundang-undangan. Perusahaan harus memiliki peraturan perusahaan yang mengatur hubungan kerja. Yang kedua, perusahaan dapat membuat perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja untuk mengatur hak dan kewajiban pekerja. Kemudian perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang kelima, adanya peran serikat pekerja. Serikat pekerja dapat berpartisipasi dalam penyelesaian perselisihan dan memberikan perlindungan hak-hak pekerja. Serikat pekerja juga dapat melakukan perundingan dengan manajemen untuk mencapai kesepakatan. Serikat pekerja dapat mengawasi penerapan peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan menerapkan kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif bagi seluruh pihak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.